Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai, bagaimana kabar kalian nih anak-anakku SMK Muhammadiyah Majenang yang mudah-mudahan selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan meskipun dalam masa pandemik seperti ini, jangan menjadikan sebuah alasan untuk kita tidak melaksanakan atau tidak melakukan apapun. Nah, kita sapa juga Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Majenang yang luar biasa, Bapak Ahmad Syarifuddin Eskom SPD IMM. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah selalu dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan seseorang yang spesial nih, yang mana kami undang yang jauh sekali, Masya Allah. Dan tentu saja dan tidak asing lagi buat kita semua, yaitu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau Ustadz Nono Rusyanto SPDI. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf, anak nggak bisa jabat tangan. Oh iya, Masya Allah, karena pandemi. Ya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Ya, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Tat? Ya, kesibukan boleh dikatakan padat merayap. Meskipun ya di masa pandemi COVID-19, tentunya kita juga harus tetap jaga prokes ya. Untuk juga buat kalian semuanya tetap bersabar. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kok lemes Tat? Udah makan siang belum Tat? Alhamdulillah sudah. Oh sudah ya. Tapi biasanya saya 2 kali, ini baru sekali. Ya belum begitu fresh. Ya. Untuk menambah sistem imun ya Tat ya. Untuk menambah sistem imun. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau berbincang tentang apa nih Tat ya? Yang asik, yang sedang hot-hotnya. Oh Masya Allah, ini ada pertanyaan menarik nih buat siswa-siswi kita di sana. Menurut antum, kira-kira anak itu lebih familiar dengan tahun Hijriyah atau tahun Masehi? Kayaknya Masehi deh Tat. Masehi ya. Masehi kayaknya. Nah, jujur gak? Jujur gak? Iya kan? Iya. Berarti sekarang kita bahas tentang tahun Hijriah saja. Oh tahun Hijriah, oke. Coba antum tanya siswa kita sekarang di bulan apa ini di Hijriah? Hijriyahnya atau Hijriyahnya ya? Iya. Aneh kira mau tanya hari apa, hari Selasa gitu kan. Ya tahu semua sekarang hari Selasa. Kalau bulan Masehi Agustus. Agustus kan? Agustus deh. Coba sekarang tanyakan anak-anak paham nggak dengan tahun Hijriah? Kira-kira. Tahun Hijriah itu punya kita loh. Iya sih gitu kan. Ayo Coba. Syawal, Ramadan. Bukan. Bukan ya. Antum juga kan nggak apa. Karena mulut kita itu sudah latahnya dengan tahun Masehi. Betul sekali. Itu. Kalau nggak salah hari ini adalah hari yang spesial di awal tahun baru Hijriah. Nah, berarti tahun baru Islam. Berarti bulan berarti kita bahasa Muharram. Muharram ya. Iya. Baik, Masya Allah. Pas banget nih Tat. Karena hari ini kita momennya adalah momen Muharram tanggal 1 lagi ya Tat ya. Ya, yang jadi heran tuh tahun baru Islam kok tidak semeriah tahun baru Masehi. Nah, itu juga. Gimana itu Tat? Ya, apakah kita tidak mengetahui sejarahnya atau gimana ya Tat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Sam yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Majenang, anak-anakku yang berbahagia. Mungkin kita sejenak menundukkan kepala kita untuk mendoakan atau berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu gitu kan. Amin. Bukan badai saja yang berlalu kan. Gitu. Wabah juga harus cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bahas untuk di season kali ini tentang keutamaan di bulan Muharram atau
tahun baru Islam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya meskipun kita mungkin aneh sama antum bukan guru bahasa Arab yang fluent ya, yang fasih. Tapi setidaknya anak-anakku sekalian harus tahu apa itu, kenapa, dan awalnya seperti apa, berasal dari mana kata Al-Muharram tersebut ya. Setidaknya kan harus tahu. Jadi Al-Muharram itu berasal dari kata haram. Jadi yang dilarang ya. Jadi pada masa itu boleh dikatakan semua kegiatan yang dilarang itu dalam hal yang buruk. Jadi bukan berarti di bulan Muharram nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh keluar rumah, harus rebahan, harus rebahan di rumah. Bukan. Jadi bukan memang ada suatu kegiatan itu kita menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Untuk apa? Ketika di awal tahun kita membiasakan hal-hal yang baik, harapannya apa? Ya nanti ke bulan berikut juga tentunya kita sudah terbiasa untuk melakukan yang baik seperti itu. Karena banyak kegiatan-kegiatan kita itu yang hanya diisi dengan hal-hal yang baik ketika ada nilai atau manfaatnya. Contoh di bulan Ramadan, anak-anak kira-kira atau semualah yang orang muslim, muslimah semuanya tadarusan itu dipaksa, terpaksa, atau karena ada di bulan Ramadan. Masjid-masjid pada ramai karena di bulan Ramadan. Tapi bulan-bulan seperti biasanya ramai di rumah masing-masing. Ramai di rumah masing-masing. Nah, makanya di bulan Muharram ini kita awali kegiatan itu dari yang baik. Ya. Ini saya buka contekan dulu, Tar. Oh, nggih. Iya. Jadi dulu itu ya, untuk melarang kegiatan itu jadi berperang, membunuh, kemudian hingga masa Islam bahkan di bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram. Orang-orang Arab baik sebelum masa Rasulullah maupun pada masa beliau tidak memiliki angka tahun. Mereka bisa menamakan tahun dengan peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Contoh, ada pada tahun Hijriah itu perang gajah. Maka bulan disebut bulan gajah. Nah, seperti itu. Karena apa? Pada masa itu belum ada bulan yang ditentukan. Penamaan ya, penamaan. Setelah peninggalan Rasulullah Muhammad SAW, maka para sahabatlah yang menentukan awal tahun Hijriah adalah bulan Muharram. Seperti itu. Masya Allah. Jadi kita balik lagi bahwasanya Muharram itu berasal dari kata haram, yaitu dilarang. Pada masa dilarang itu yang pertama tidak boleh berperang. Itu pada masa bulan Muharram. Semuanya kegiatan yang buruk itu dilarang. Nah, makanya kita juga amalan-amalan yang buruk kita implementasikan di bulan Muharram, mumpung bulan pertama atau tahun pertama, seperti itu. Yang baik-baik, yang buruk tinggalkan ya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Itu sejarah singkat tentang penamaan bulan Muharram. Nah, Tad, yang saya ingin tanyakan selanjutnya ini menarik nih, Tad. Pembahasan tentang bulan Muharram. Apa sih keistimewaannya kok menjadi ditunggu-tunggu ya, ditunggu-tunggu oleh masyarakat Islam? Masya Allah. Ya, yang pertama bulan Muharram itu istimewanya adalah apa? Yang pertama pada peristiwa yang terjadi itu kan dulu itu orang-orang Arab sering senangnya berperang. Dengan adanya bulan Muharram, kegiatan dihentikan, nggak boleh ada peperangan. Itu contohnya. Yang kedua, kenapa disebut istimewa?
Ya, Muharram itulah yang menjadi penentu atau bulan awal di bulan Hijriyah. Dan yang ketiga, amalan-amalannya itu banyak yang disebut dengan amalan sunnah. Contohnya apa? Puasa pada tanggal 10 Muharram. Pernah dengar Tad? Iya, iya, Ya. iya. Kalau di kita gimana? 10 Muharram biasanya apa? Itu tadi pernah dengar ada sinetron apa itu ya, atau film Malam Satu Syuro atau apa ya? Wah, iya benar ya. Ya. Iya, 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 iya. Mereka itu tahunya bukan 10-nya, tetapi Suruhnya. suronya. Ya. Jadi anak-anak sekarang itu tahunya bukan Muharram, tapi bulan Suro. Sok tanya. Mungkin ya hampir semuanya lah, apalagi di kampung, di pedusunan, yang kebanyakan itu taklid buta terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Kalau kata Pak RT, Pak RW-nya suroan, ya suroan. Tapi tidak memaknai bahwa Suro atau Muharram itu adalah tahun baru Islam. Karena banyak yang berkembang di masyarakat itu malah bulan Muharram itu dijadikan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual tertentu. Mungkin nanti antum akan dapatkan atau siswa-siswi nanti menjelang 10 Muharram itu ada kegiatan tradisi di masyarakat, pasti akan ada. Contohnya di kampung saya itu ada, jadi mengumpulkan warga, entah itu bentuknya apa, kadang bawa ayam, patungan beli ayam, kemudian disembelih, dimasak di situ seperti itu. Nah, Masya Allah. Mungkin pernah dengar Tat, seperti itu. Wah, iya pernah dengar Tat. Pernah Apalagi kan saya di daerah pesisir nih Tat. Nah, Daerah pesisir itu luar biasa ya namanya bulan Pantai? Suro. Pantai. antum dari mana? Saya dari Cilacap sana. Cilacap. Di pesisir. Mantas. Iya. Pantas apa Tat? Ya, Hitam. Masya Allah. Oke, gak usah bahas hitamnya, kita lanjut ya. Anak-anakku yang soleh, kita lanjutkan. Lalu gini Tat, bagaimana sikap kita ya terhadap tadi yang antum katakan, budaya suroan. Nah, kita kan jadi dilema nih. Kita mau melaksanakan atau tidak, Tat? Ya. Monggo, Tat. Ya. Ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu, jangan dianggap sebuah permasalahan. Kita anggapnya sebuah tradisi. Jangan menganggap sebuah kegiatan itu dinilai ibadah. Itu yang perlu digaris bawahi. Karena ketika itu bernilai bergaris bawah ibadah, berarti apa? Sesuatu atau ritual yang harus dilaksanakan. Kalau gini sikap kita gimana? Ya kita persilahkan, dalam artian kita nggak melarang, karena itu sebuah kegiatan atau aktivitas masyarakat. Karena apa? Ketika kita melarang dalam artian itu tidak boleh menurut Islam. Apakah kita tahu awal tradisi itu terbentuk seperti apa? Iya. Kan seperti itu. Karena ada sebagian ulama dulu menyampaikan Islam syariat itu dengan berbagai macam cara. Ya mungkin ada termasuk surowan itu. Disampaikan, disisipkanlah nilai-nilai keislaman. Cuman yang jadi permasalahan adalah taklid butanya itu. Mereka itu tidak mau move on, bahasa gaulnya, tidak mau berubah. Dan apa? Para ulama tidak mau membuat kekisruhan, kekacauan. Karena apa? Nilai madorot dengan nilai kebaikannya berbanding lebih besar madorotnya daripada kebaikannya. Sekarang yang sudah memeluk agama Islam, misal dalam satu RT adalah 86 keluarga misalnya. Kita dengan menyampaikan itu pertimbangannya bahwa apa? Setelah mereka tahu, oh ternyata Islam itu melarang sesuatu padahal itu baik, akhirnya mereka keluar dari Islam. Lebih apa? Lebih banyak madorotnya. Tetapi yakini dalam hati kita bahwasanya kita itu meyakini hanya sebatas tradisi
Kalau tradisi antum juga pasti akan sama, meskipun langsung ke negeri Islam ke Arab sana. Orang Arab juga punya tradisi. Pasti punya tradisi dari daerah sana juga. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah jangan mengkultuskan ritual atau kegiatan tersebut sebagai hal yang sifatnya ibadah. Karena ibadah itu harus ada contohnya, harus ada tuntunannya dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi no problem kalau kita anggap itu tradisi, kan foto-foto juga nggak masalah ya. Masalah kita anggap itu sebuah kegiatan ritual masyarakat biar berkumpul, kan setahun sekali kan. Antum bayangkan kayak gini, ketika antum pergi ke masjid ya, hari-hari biasa ya, sebelum itu yang saya sampaikan tadi Ramadan, paling yang berjamaah di masjid 1 baris 2 baris. Tapi dengan adanya Ramadan seperti apa? Penuh kan satu masjid 1 tahun sekali. Bludak tadi. Bludak. Sa-RT pun paling berapa? Perwakilan satu keluarga, paling 1 orang. Nah itu biarkan momen itu kita ambil positifnya untuk apa? Biar mereka berkomunikasi di situ. Karena biasanya meskipun ritual tersebut sifatnya tradisi, pasti ada ulama yang diundang. Contohnya aneh, mungkin nanti diundang. Masya Allah. Tolong Nono pimpin doa, kan seperti itu. Ya kita niatnya apa? Mensiarkan Islam, menyampaikan doa untuk berkumpul itu doanya seperti ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seterusnya kan seperti itu. Menyampaikan syiar tentang doa. Kita niatkan seperti itu. Tapi untuk kalian siswa-siswi, niatkan dalam hati kalian ya. Jadi melihat sesuatu itu jangan langsung oh itu bid'ah, hati-hati, haram ya. Haram, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti malah apa, orang-orang yang baru memeluk Islam itu akan menilainya apa, wah Islam gua angel, apa-apa orang ulih dan lain sebagainya, begitu tadi. Nanti yang baru lagi dicoret dari kartu keluarga ya tadi ya. Bisa repot lagi. Apalagi mungkin yang katakanlah mohon maaf NU Muhammadiyah, NU Muhammadiyah, kan yang besar kita seperti itu. Laung kita masalah kunut juga reang yang tradisi. Jadi ketika itu mudaratnya lebih besar ya kita ambil yang manfaatnya saja. Jadi melihat itu perkumpulan mereka itu untuk berkomunikasi. Nah kita yang mengerti agama menyampaikan dalam bentuk apa sajalah. Syiarnya berarti sekarang doa. Yang menyampaikan biar mereka tahu oh doa dalam Islam itu ketika berkumpul seperti ini. Iya, berarti anak-anakku yang soleh dan soleha, innama amalu binniyat. Ya, seperti betul itu. Ya. Sip. Berarti anggap saja itu sebuah tradisi, tapi tidak boleh diyakini. Nah, tidak boleh diyakini. Betul ya tadi? Iya, betul seperti itu. Jadi boleh kita untuk menghormati sebenarnya tadi ya. Iya. Menghormati itu adalah sebuah budaya. Nanti jangan sampai anak-anakku ada laporan itu nggak boleh kata Ustadz Nono. Wah nanti bisa kasihan Ustadznya kan, langsung dikeroyok nanti. Gitu ya tadi ya. Iya seperti itu. Oh ya satu, pernah dengar cerita orang Arab nggak? Gimana Dad? Kalau orang Arab, kalau di kita kan lihat maling, ketemu sama kita nih, masuk ke rumah kita. Misal kita jadi aparat nih, ngejar maling, ketahuan masuk ke rumah antum tuh. Kalau kita sebagai aparat gimana? Kalau udah ketahuan, kita terobos kan masuk. Bagusnya di Arab itu seperti ini Tad. Ketika ada seperti itu, mereka itu izin dulu sama yang punya rumah. Kalau sama yang punya rumah nggak diizinkan itu, nggak boleh masuk, meskipun tahu itu malingnya masuk ke situ. Jadi apa? Di Arab juga ada tradisi, ada adabnya. Ya seperti kegiatan kita, mungkin dalam Islam itu nggak sesuai syariat, tapi dalam lingkup masyarakat, kalau kita sebagai tamu di situ, apakah langsung kita orang boleh haram bid'ah? Kan enggak. Nah itu seperti pengkiasan saja. Pengkiasannya. Oke, baik, luar biasa. Tadi kita sudah bahas tentang sejarah. Terus kita sudah membahas tentang keistimewaannya, keistimewaan bulan Muharram. Lalu, nah
Kembali ke bulan Muharram, Tat. Ada peristiwa apa saja sih di bulan Muharram, Tat? Oh, banyak sekali ya. Saya lihat contekan dulu. Soalnya saya kalau terlalu menyampaikan apalagi hadis ataupun Dalilnya. Al-Quran itu kan banyak. Sekarang itu apa-apapun disebar lewat medsos, ya. Kadang salah sedikit juga kan diviralkan, kan seperti itu. Jadi banyak keutamaan atau keistimewaan di bulan Muharram tersebut. Yang pertama yang saya sampaikan tadi bahwa bulan Muharram itu yaitu bulan yang haram. Dalam artian haram itu dilarang berbuat yang buruk, ya. Karena pada masa itu juga contohnya salah satu bulan yang ada adalah ketika Allah menyampaikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 yang isinya menyatakan bahwa sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. 12 bulan berarti sama dong dengan bulan sama ya, Masehi ya. Masehi ya. Kemudian apa? Dalam ketepatan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti istimewanya itu ketika apa? Bahwa bulan-bulan di bulan Hijrah itu ternyata masuk dalam bentuk apa? Proses penciptaan langit dan bumi. Kemudian antaranya 4 bulan haram itu adalah itulah yang ketetapannya agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi 4 yang haram itu yang pertama adalah bulan Zulqidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi digarisbawahi dalam Quran surat At-Taubah tersebut kita dilarang untuk berbuat yang buruk gitu Tad. Jadi Muharram, Zulqa'dah, kemudian Rajab, kemudian Zulhijjah. Kalau Zulhijjah terkenalnya dengan bulan haji. Nah, kalau bulan haji ya sregep. Ya, apa ya? Ya apa siswanya pasti hafal. Apa sih? Ya kurban. Ngenteni sembelihan iwak Jawa nih. Kan gitu. Nek wong Banyumas ngomong ngapak banget Cilacap. Antum orang Cilacap toh? Iya. Nek aku ngomong Jawa kayak angel. Ya kecampuran latah Sunda ya kayak orang genah. Gitu. Maaf intermasuk. Kemudian pada keutamaan juga adalah bulan Muharram itu bisa dikatakan juga banyak keutamaannya. Yang pertama adalah bulan di mana dianjurkan untuk puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa di tanggal 10 Muharram, kemudian puasa pada tanggal 9 Muharram itu juga sangat-sangat dianjurkan. Makanya kalau banyak di kita tradisi kita mungkin hanya yang tahu satu Syuro, satu Muharram, padahal dalam Islam itu yang utama adalah bulan 10 atau tanggal 10-nya, kemudian tanggal 9-nya seperti itu. Atau secara khusus ya intinya di bulan Ramadan di bulan Muharram itu dianjurkan untuk puasa sunnah. Ini baru tanggal 1 Tad. Antum besok tanggal 9, 10 itu dianjurkan untuk puasa sunnah. Kita berpuasa. Ya, bukan dianjurkan, diwajibkan. Alangkah baiknya karena itu bulan haram, dilarang yang buruk, berarti kita memperbanyak hal-hal yang positif seperti itu. Fastabiqul khairat. Yes, Oke, Tad, terakhir Tad. Terakhir, karena kita saat ini di bulan Muharram, momentum kita, kesimpulannya apa Tad? Agar apa? Momentum Muharram ini biar kita bisa mensucikan jiwa, bersihkan hati kita di masa pandemi ini Tad. Ya, Masya Allah pertanyaan. Untuk closing statement. Closing statementnya, karena ini yang perlu kita
perhatikan nih, apalagi di saat-saat masa-masa pandemi seperti ini. Ini seperti ini Tan, untuk juga siswa-siswi kita yang menonton di channel Muma TV ya. Sebenarnya kolerasi Muharram dengan atau keadaan seperti yang kita alami saat ini itu sangat banyak Tan. Yang pertama kan bulan Muharram itu bulan yang haram. Dalam artian kita dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan yang buruk dan memperbanyak perbuatan yang baik. Dengan ada pandemi, untuk memperkuat kesucian hati itu sangat bagus. Karena apa? Saya contohkan kayak gini. Mungkin beberapa, sekarang kan pandemi sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua. Saya tanya, awet ya. Mungkin antum kan punya saudara, tetangga atau kerabat. Tentang pandemi ini responnya baik atau buruk? Banyak yang buruk. Pasti kan banyak yang buruk. Mohon maaf Pak, ya. Mungkin ada yang tersinggung ataupun tidak nyaman dengan perkataan kami. Dalam artian seperti ini. Kolerasinya dengan Muharram dengan untuk apa? Memperkuat hati kita ya. Itu kita dilatih untuk selalu berpikir atau berhusnudzon tentang wabah yang sedang kita alami tadi. Kita melawan kenyataan yang ada ya dengan harus berbuat baik di bulan Muharram. Kalau kita lulus, itu nanti nilainya apa? Kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Hati kita menjadi bersih. Oh, ini adalah musibah. Ini semuanya terdampak wabah seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tapi kalau yang tidak lulus ujian apa? Ya itu tadi. Wah, kiamat anak udang dibalik tempurung dan lain sebagainya seperti itu. Maka kolerasi terkait Muharram dengan kesucian hati kita yaitu sangat-sangat, yaitu tadi, dengan pandemi ini kita berusaha berpikir positif, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kalau sesama manusia, nilai baik itu ukurannya adalah baik menurut manusia, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang utama adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kita di bulan Muharram ini kuatkan hati, berhusnudzon kepada Allah, dan satu lagi selalu berpikir positif seperti itu. Masya Allah, luar biasa, berat sekali nih pembahasan kita tuh. Bahasa Perancisnya liar, bahasa Perancisnya. Ya, pada intinya mumpung kita saat ini dalam bulan yang baik, yuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena dengan meningkatkan kualitas iman kita, maka secara otomatis meningkatkan kualitas imun kita. Iya, katanya kan harus jaga imun ya. Ya kita kalau imannya nggak baik, imunnya rusak. Ada korelasinya itu. Ya, harus ada korelasinya seperti itu. Oke, Masya Allah, tidak terasa kita sudah 60 menit kita berbincang-bincang seperti ini. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ada bermanfaat apabila ada, tapi ketika ada yang buruknya ya dibuang jauh-jauh tadi. Iya. Siap. Karena kira-kira semua ya tidak, manusia itu kan tempatnya salah ya, tetapi jangan sudah seperti itu selalu salah kan, tidak baik juga. Iya, baik, itu saja pembahasan dialog kita, sharing kita tentang apa tadi? Aduh, saya jadi lupa ini, Masya Allah ya. Momentum Muharram, kita sucikan jiwa, bersihkan hati di masa pandemi ini. Baik, saya Arif Satriasam, SPDI, bersama Ustadz Nono Rusyanto, SPDI, mohon pamit, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.